Selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baru kami juga mendengarkan kalau kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, ya. Memang seperti beberapa khotbah yang lalu, Pak San juga memberitakan dari dulu kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekarang ya, tapi sekarang lebih dekat lagi. Ya, amin. Hari ini saya ingin membawakan mengenai, ya, sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi suatu penyesatan, ya, deception. Ya. Jadi nanti tadi seperti dikatakan juga, sebelum kedatangan Tuhan maka akan terjadi penyesatan, dan penyesatan itu sedemikian rupa sehingga orang pilihan pun hampir-hampir akan menyerah, akan jatuh, ya. Karena itu kita harus benar-benar mengerti pada akhir zaman ini, ya. Karena pusat penyesatan adalah si jahat sendiri, si iblis sendiri. Mulai dari awal kejadian manusia, iblis berusaha untuk menyesatkan. Coba kalau kita baca di dalam Yohanes pasal atau ini, ya, ini bisa ya. Nah, ya, ini ada satu warning. Ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, but the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith and pay attention to deceitful spirit and demonic doctrines. Ya. Jadi suatu warning yang kita harus benar-benar belajar dalam bahasa Indonesianya. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, jadi ini akan terjadi dan sudah terjadi dan bahkan akan terjadi lebih hebat lagi. Ya. Karena itu di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Israel atau orang Yahudi, dikatakan, Bapak kami adalah Abraham, Bapak kami Allah. Tapi kamu siapa? Ya. Tapi Tuhan katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri. Ia adalah pendusta, ya, deceiver. Dan bapak segala dusta. Ya, dari awal dia sudah menjadi pendusta. Nah, karena itu Rasul Paulus selalu memberikan suatu himbauan kepada kita, ya, untuk kita menjadi seorang yang seolah-olah sudah dipertunangkan dengan Kristus. Ya, jadi beberapa waktu yang dulu, beberapa bulan yang lalu saya pernah membawa mengenai ini, mengenai simplicity, ya. Dikatakan, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu ke perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi tadi Pak Arifin juga katakan bahwa satu kali kita ini akan menjadi mempelai Kristus.
Ya, gerejanya itu akan menjadi mempelai. Mungkin pikiran kita pikiran secara duniawi, ya, mempelai, oh kok bisa ya. Tapi itu adalah satu rencana Tuhan yang indah. Ya, nanti mungkin satu kali saya akan bahkan mengenai hal ini. Tapi Tuhan melalui Rasul Paulus katakan, jagalah kesederhanaanmu. Ya, jangan neko-neko yang aneh-aneh, cari yang aneh-aneh ya. Ingin mendalami sesuatu, ya bahkan mendalami hal-hal yang kegelapan. Gimana kegelapan itu menguasai, caranya gimana. Jangan, ya kita sederhana aja. Simple faith ya. Karena itu jaga akan your simplicity ya. Kita mau jaga dengan satu kesederhanaan. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, dikatakan jangan karena Rasul Paulus takut kalau pikiran kita disesatkan oleh kesetiaan yang sejati seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu. Ya, jadi Adam dan Hawa awal mula penyesatan itu dikisahkan ya bahwa Tuhan memerintahkan kepada Adam waktu penciptaan. Kemudian Tuhan perintahkan Adam, engkau boleh makan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden ini. Hanya ada satu yang jangan kau makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, sederhana kan? Jadi perintah Tuhan sederhana, ya. Itu baru manusia pertama. Tapi kemudian Hawa diciptakan, dibentuk oleh Tuhan dan diberikan pada Adam, ya. Kemudian Adam juga nyampaikan semua ini boleh dimakan asal buah pengetahuan baik yang jahat itu yang di tengah itu jangan kamu makan. Tapi dikatakan iblis itu melalui ular itu licik sekali, ya dari awalnya sudah ingin membinasakan, ingin menipu anak-anak manusia yang diciptakan Tuhan. Dan Hawa dan Adam telah jatuh ke dalamnya. Dikatakan demikian ya di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dikatakan, saya bacakan aja ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata, ular waktu itu bisa berkata-kata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Jadi apa? Dibalik sama sekali oleh si iblis. Ya. Lalu saat perempuan kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Lalu iblis melalui ular katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, jadi bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Ya, jadi Hawa ini berdialog dengan ular, ya, dan dia bercakap-cakap asik sekali, ya, dan akhirnya dia melihat, kemudian perempuan itu melihat bahwa buah itu memang baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dengan spontan dia ambil buah dan dia makan dan diberikan pada suaminya dan mereka makan dan istilahnya rohaninya mati dan dia terbuka mata mereka dan mereka mendapati mereka telanjang. Ya, jadi ini adalah asal mula. Dari awal iblis sudah ingin menyeret manusia masuk dalam kematian, ya. Dan ini akan terjadi terus dan iblis tidak akan berhenti. Dan siasatnya sama, ya.
Jadi keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, keinginan tubuh itu yang ditawarkan, yaitu yang ditawarkan. Dan manusia itu dengan mudah akan mengambil salah satu dengan mata, dengan keinginan mata, dengan keinginan tubuh, dan keinginan aku nanti dapat pengertian. Ya, itu adalah manusia. Karena apa? Karena iblis itu sangat iri dengan manusia. Iblis itu dulu malaikat tapi jatuh. Dan dia sangat iri kok Tuhan membuat manusia. Jadi dia berusaha untuk menjatuhkan manusia itu. Ya, sampai pada waktu Tuhan Yesus pun dia mencobai Tuhan Yesus. Bayangkan, iblis itu gila luar biasa ya. Jadi sampai Tuhan Yesus dia berani nyobai. Dan pada akhir zaman ini Tuhan akan juga iblis juga akan mencoba menyesatkan kita. Ya, nanti kita akan belajar mengenai ini. Jadi penyesatan itu dimulai dari awal, dari Adam dan Hawa. Terus dia tidak mau. Sebetulnya neraka itu bukan untuk manusia, tapi tempatnya untuk iblis. Tapi iblis mau membawa sebanyak mungkin manusia. Dia tidak mau ke neraka sendirian, tapi dia mau bawa sebanyak mungkin manusia untuk bersama-sama dia dengan dia di dalam neraka. Neraka bukan tempat kita. Ya, tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia datang pada kita untuk menjadi manusia sama seperti kita. Untuk menebus kita. Untuk dibawa kembali kepada proporsi yang sebenarnya. Yaitu sesuai dengan gambaran Allah. Nah, itu dari awal. Kemudian Tuhan juga dicoba dalam 3 hal juga. Ya, keinginan tubuh. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu itu jadi roti. Kemudian Tuhan katakan ada tertulis. Ya, kita tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh firman daripada Allah. Ya, jadi iblis itu juga berani istilahnya ingin menyesatkan anak Allah sendiri. Tapi kalau Tuhan dia mengajar kita untuk kita juga boleh bertahan kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, juga keinginan mata. Lihatlah betapa indahnya dunia ini. Nanti semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah kepada aku. Karena pada waktu itu dunia ini dimiliki, dikuasai oleh si jahat, si iblis. Nanti aku kembalikan asal engkau menyembah aku. Kurang ajar sekali. Kurang ajar sekali ya. Dan bahkan ketika kamu jatuhkan dirimu dari sotoh bumbungan bait Allah, jatuhkan nanti ada firman, ada tertulis, dia berani juga katakan ada tertulis, maka malaikat akan menatang kakimu. Ya. Kadang-kadang kita juga ada satu firman mengatakan engkau akan minum racun dan engkau tidak akan mati ya karena racun itu. Nah itu kalau kita ditantang, itu firman berbunyi demikian loh. Sekarang ini racun ayo makan. Kita minum enggak? Kalau kita minum ya bodoh ya. Ya, jadi kita enggak istilahnya itu enggak mencobai Tuhan. Ya, dengan itu kita mencobai Tuhan. Ya, tapi kita mau menyontoh seperti Kristus. Ada tertulis. Karena itu ya saya himbau juga sampai saat ini pun mari kita baca apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya, baca itu firman Tuhan. Ya, apa yang tertulis. Ya, memang saya bisa saya bayangkan kalau dulu pernah ada satu kuis ya. Jadi ada tiga orang suruh berbaris. Kemudian orang pertama dikasih satu kata-kata, mungkin 10 kata.
terus menyampaikan ke orang kedua, ketiga, terus orang terakhir ditanya, apa kata-kata itu? Ya, banyak sekali sudah berubah. Ya, banyak sekali sudah berubah. Ya, jadi orang terakhir mesti ada kurang, kadang-kadang ditambah, tidak karuan ya. Jadi berubah sudah. Jadi saya bayangkan waktu dulu mungkin tidak ada yang tertulis. Ya, jadi masih semua itu masih diberitakan secara, jadi Adam mengatakan kepada Hawa itu dia juga ingat-ingat ya. Dan dia Adam katakan semua buah boleh dimakan kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Hawa juga menambahi, apa yang ditambahi Hawa? Apa? Jangan kau raba. Ya. Jadi ditambahi sama dia. Jangan dimakan, jangan diraba. Ya, kadang-kadang dan Tuhan juga perintahkan kepada melalui Musa, jangan engkau menambah atau mengurangi firman Tuhan. Ya, banyak sekali, terutama pada waktu zaman daripada orang Farisi, wah itu ditambahi, ya, ditambah fatwa. Jadi ini tidak ada dalam Alkitab, ditambah lagi. Ini tidak ada, ditambah lagi. Atau ini dikurangi. Ya, nanti saya kasih tahu ada beberapa Alkitab juga yang dicetak, dikurangi. Ada kata-kata yang dikurangi dalam Alkitab yang bahasa Inggris, ya, itu ada yang dikurangi. Nah, pada akhir zaman ini juga akan terjadi penyesatan. Dikatakan bahwa dalam Matius 24, kalau kita baca semua itu adalah Tuhan memberitakan akhir zaman. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, kalian ada orang pilihan. Ya, tapi jangan, aku sudah dipilih. Kalau kita terlena dalam hal itu, maka bisa juga kemakan akan kesesatan ini. Ya, karena biarlah kita selalu menjaga kita, kehidupan kita terus di dalam firman Tuhan, menjaga kehidupan kita terus di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan terus bisa bertekun sampai akhirnya. Ya. Nah, pada akhir zaman ini juga sekarang bukan aja iblis yang akan mendisit kita, istilahnya itu menipu kita atau membujuk kita, ya. Tapi sekarang kalau kita lihat, nah, di dalam gereja pun, maka antar gereja saling, kamu sesat. Oh enggak, kamu yang sesat. Ya, enggak, aku yang benar, aku yang Alkitabiah. Ya, ada yang gereja namanya Gereja Kristen Alkitabiah. Gereja Kristen yang asli, yang murni, yang paling suci. Ya, orang-orang suci yang di akhir zaman. Ya, apa benar? Ya. Jadi saling menunjuk, kamu sesat, apalagi antar agama. Oh, kamu yang sesat, oh ini kafir. Ya, jadi itu yang terjadi pada akhir zaman, ya. Jadi penyesatan itu akan terjadi. Dan memang dikatakan, Tuhan katakan bahwa penyesatan memang ada. Tuhan biarkan. Ya. Tapi Tuhan akan memberi satu batas waktu agar kita tidak semuanya jatuh, tapi boleh mendapat kemenangan. Ya. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai penyesatan dalam gereja. Ya. Jadi dikatakan penyesatan ada rasul palsu, guru palsu, nabi palsu. Waduh, kita ini anggota jemaat. Jadi bingung ini guru ini palsu apa enggak, nabinya palsu apa enggak, ya. Jadi saya sendiri juga, saya juga ngajar, ya.
Saya ngajar di KD misalnya, Kingdom Discipleship. Aduh, saya juga selalu berdoa pada Tuhan, jaga supaya saya jangan sampai mengajarkan hal yang tidak benar. Karena saudara tahu bahwa tuntutan orang yang ngajar, tuntutannya Pak San, tuntutan saya, tuntutan semua yang ngajar itu lebih berat daripada tuntutan kalian yang dengar. Jadi kalau kita salah bicara, salah mengatakan, ngajar yang salah, maka waduh, tuntutan sepertinya aku lebih baik tidak usah berdiri di sini atau ngajar, biar Pak San yang ngajar. Haleluya. Ya, jadi ini dikatakan menambah atau mengurangi firman Allah. Ya, jadi itu firman itu dikurangi atau ditambahi, ya, dengan pemikiran-pemikiran sendiri, ya. Karena itu jangan kita, kalau kita tahu firman yang tertulis, karena itu baca. Jadi kalau ada pendeta ataupun siapapun hamba Tuhan yang berdiri sini mengurangi, menambahi, kita bisa tahu. Karena itu baca sendiri. Ya, kalau dulu pada zaman waktu Israel, orang Israel tidak punya apa yang tertulis, dia cuma dengar setiap tahun sekali dia ke Bait Allah, dia dengar apa yang dibacakan. Dia dengar, di rumah dia tidak punya Alkitab. Bahkan sampai tahun 1800 kalau nggak salah, waktu Alkitab dicetak. Sebelum itu orang tidak punya Alkitab. Ya, dia dengar aja. Sekarang kalian punya Alkitab, bahkan di dalam gadget Anda ada Alkitabnya. Juga enggak dibaca juga. Karena apa? Ya tebel Pak. Lama enggak, kapan selesainya ini ya. Kalau kita baca maka kita tahu apa yang tertulis. Jadi kita enggak sampai tertipu atau tersesatkan. Ya. Jadi jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Ya, terutama juga firman yang tertulis. Pengajaran yang tidak murni tapi berdasarkan pengalaman. Ya, jadi mungkin yang pertama itu contoh Adam dan Hawa, ya dirubah sama sekali atau ditambah. Dan ini ada pengajaran yang tidak murni, ya, tapi berdasarkan pengalaman itu yang diajarkan. Oh, aku mengalami hal ini, kalian sebagai jemaat harus mengalami seperti aku alami. Dan itu dijadikan satu doktrin atau satu pengajaran. That's wrong. Itu salah. Ya. Kita tidak bisa berdasarkan pengalaman dijadikan satu ketentuan. Ya. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 18, coba bisa ditampilkan. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Oh, aku lihat ini, aku lihat itu. Ya, kita mesti waspada. Ya, dengan tanpa alasan membesar-besarkan diri sendiri dengan pikiran yang duniawi. Sedang dia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, karena itu biarlah kita juga tidak membiarkan kemenangan kita digagalkan oleh kembali ke yang tadi, yaitu pengajaran yang tidak berdasarkan yang berdasarkan hanya pengalaman atau terawangan istilah saya, ya, atau berkanjang kepada penglihatan. Tapi kita lihat buah dari orang tersebut. Atau campuran. Ya. Mungkin campur dengan psikologi sedikit, dengan kebudayaan sedikit, campur dengan firman Tuhan dan diberikan kepada kita. Ya. Jadi itu akhirnya tidak murni. Karena itu kebenaran kalau kita beritakan setengah kebenaran itu bukan kebenaran. Bahkan 98% juga bukan kebenaran. Harus 100% ya kebenaran. Kemudian pengajaran
OSAS ya, ini beberapa tahun yang lalu begitu gencar juga. Once saved, always safe ya. Jadi sekali selamat tetap selamat ya. Memang Tuhan itu telah datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu menjadi milik kita kalau kita tetap pegang akan keselamatan itu ya. Tapi pengajar ini mengatakan Tuhan itu datang dan dia luar biasa berkemurahan. Kemurahannya tidak bisa dibayangkan. Apapun dosamu dia ampuni. Bahkan dosamu yang sekarang Tuhan ampuni. Dosamu yang akan datang dia ampuni juga. Dan apapun yang kau lakukan Tuhan tahu kelemahanmu dan dia pasti akan mengampuni. Jadi orang yang mengikuti pengajaran once saved always saved, kadang-kadang dia ya mau tidur dengan istri orang, mau berbuat dosa apapun, Tuhan kan pasti ngampuni. Dia tahu kelemahanku, dia tahu, dan aku tahu dia pasti menyelamatkan, dia pasti mengampuni aku. Jadi kita tidak mengerjakan keselamatannya. Memang keselamatan itu saya bagi dalam 3. Keselamatan pertama itu bagian kita, yaitu kita percaya Tuhan melakukan segala sesuatunya. Dia mati di salib, dia sampai dibunuh, dia disiksa karena kita, untuk menebus kita. Kita hanya percaya dan menerima dia. Kita selamat. Keselamatan yang kedua yaitu kalau kita dikatakan kita melakukan ya. Jadi kita melakukan keselamatan itu, kita menjaga keselamatan itu. Keselamatan yang sudah diberikan itu kita jaga dengan menguduskan diri kita, dengan firman Tuhan, dengan doa ya. Jadi itu kita jaga dengan segala perbuatan kita jaga untuk kita tetap menjaga keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Dan keselamatan 3 yaitu waktu Tuhan datang kembali. Mungkin kita sudah meninggal, tidak tahu, mungkin ada yang tidak meninggal, maka Tuhan akan ubahkan, ada pengangkatan seperti dikatakan ya, itu janji Tuhan. Tapi yang mati akan dibangkitkan. Itu kita tidak berbuat apa-apa. Itu ada kuasa Tuhan yang merubah kita dengan luar biasa. Itu tidak masuk akal, tidak ada di ilmu apapun ya untuk kita pelajari. Orang bisa dirubah menjadi memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan. Tubuh yang mati bisa dibangkitkan seperti tubuh Tuhan. Itu tidak bisa dipelajari. Itu yang Tuhan akan berikan pada kita ya. Atau juga pengajaran yang menyenangkan telinga. Nah ini banyak sekali ya. Jadi gereja-gereja juga mencari pembicara-pembicara yang banyak leluconnya ya. Bisa ketawa, pokoknya yang enak lah di telinga, jangan yang keras-keras ya, yang yang negor itu. Jangan dipanggil lagi itu Pak San. Itu kalau datang negor-negor terus suruh tinggal di rumah aja. Pokoknya yang enak di telinga ya, dikatakan dalam Timotius 2, kalian bisa baca 2 Timotius 4 ayat 3-4 ya, dikatakan sekarang orang-orang itu ingin mendengarkan yang mengenakkan telinga mereka. Ya, mereka mau bayar mahal seperti entertain. Dan juga dikatakan mengajarkan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ya, jadi itu kita mesti tahu. Is it the Jesus yang pernah datang ke bumi menjadi manusia? Karena antikristus, roh antikristus selalu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menjadi manusia. Dia itu Allah, dia jadi manusia, the real, 100% manusia. Ya, mempunyai darah dan daging. Ya, jadi itu adalah ajaran yang lain atau roh yang lain. Ya, oh macam-macam roh ada. Ya, banyak pengajaran ya. Bahkan ada pengajaran mengenai Adam dan Hawa. Ini orang yang sudah belajar sekolah Alkitab.
belajar segala macam, dia masih percaya. Ada ajaran juga yang mengatakan, oh, Adam dan Hawa itu bukan orang pertama. Dia adalah ciptaan, tapi dalam Kejadian katakan Tuhan menciptakan manusia. Nah itu ada tidak tahu berapa ribu orang. Sehingga Adam dan Hawa itu bukan orang pertama. Kemudian anaknya itu menikah dengan orang-orang yang diciptakan duluan ini. Itu ada. Bahkan ada dikatakan, oh ini apa? Karena kepintaran orang-orang ya. Habil dan Kain itu adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Waktu itu Hawa itu omong-omong bicara sama si ular, maka ular itu memberikan spermanya. Kemudian Adam juga memberikan spermanya, jadi keluarlah dua anak kembar ini dia bilang. Adam dan Hawa itu dua anak kembar. Ya, yang satu itu lahir dari kuasa jahat, yang satu dari anaknya Adam. Saya juga ini pelajaran dari mana lagi. Maka sekarang banyak juga PhD, yang gelar PhD. Dia mempelajari Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Ya, itu mungkin banyak saudara bisa baca ya di buku-bukunya yang sudah lebih baik gak usah deket-deket ya. Saya bilang Hawa itu kenapa? Dia itu kalau sudah itu ya sudah enggak usah dialog sama si ular toh. Ya usah lewati aja. Tapi orang tuh enggak tahu, manusia senangnya deket-deket ya. Jadi kita misalkan jangan berzina, tapi deket-deket sama jalan di pinggir-pinggir ini ya, sama lihat-lihat, tole ya bahasa Jawa. Jadi lihat-lihat ya, karena di dalam Amsal dikatakan ada anak muda yang tidak berpengalaman, dia jalan deket-deket, dia lihat kiri kanan, langsung sama nyonya ditarik, ayo. Dan dia dikatakan seperti lembu yang ditucuk hidungnya ya, kemudian ditarik kemana dia nurut aja, ya akhirnya jatuh ke dalamnya. Itu dekat-dekat, ya dekat-dekat. Karena itu saya juga katakan juga anak-anak muda untuk ya kita bisa berjalan dengan baik dalam Tuhan. Ya. Kemudian teologi kemakmuran, dan ini banyak sekali dikatakan juga, kalau engkau menjadi Kristen, kau pasti berhasil, kau pasti kaya. Kalau tidak kaya berarti engkau tidak benar jalannya. Ya, kau mungkin kurang memberi atau kurang menabur atau kurang ini, kurang itu. Ya, harus menjadi kaya. Kalau engkau kepingin apa? Mercedes atau apa? Bayangkan Mercedes, kemudian e-money. Kalau perlu datang ke showroom, pegang-pegang, puter 7 kali. Ini adalah milikku. Ini kan jadi milikku. Ya, nah itulah teologi kemakmuran ya. Sekarang sudah tidak laku, dia ganti lagi caranya. Ya. Ini penyesatan di gereja. Penyesatan rasul, guru, nabi palsu. Pimpinan yang tidak accountable. Jadi kalau ada seorang pemimpin gereja, dia tidak accountable kepada atasannya, tidak ada atasan, atau dia memilih teman sejawat yang dia bisa accountable, dia bisa katakan, kalau aku salah, kasih tahu ya. Tapi orang kadang-kadang dia sudah mencapai satu puncak di mana dia menjadi orang yang tidak accountable sama siapa-siapa. Aku accountable sama Tuhan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi seperti raja kecil yang dia anggap apa yang aku lakukan benar. Ya, dan orang itu menjadi seperti dikultus individukan. Jadi saya percaya di sini juga ada
accountable, ada pimpinannya, ya. Pak San ada pimpinannya juga, ada Pak Hani, ada Pak Arifin, ya. Jadi accountable kepada mereka. Jadi kalau misalkan Pak San ada aneh-aneh, langsung, San ngapain kau? Langsung ditegur gitu. Mau tahu Pak San? Oke. Ada pimpinan yang munafik. Nah, ini ragi orang. Jadi dikatakan jangan engkau terkena ragi orang Parisi dan Saduki. Ya, jadi ini munafik ya. Ini orang ini, pemimpin ini, dia itu ya sama dengan tadi menambahi firman dengan lebih memberatkan ya. Jadi lebih mendetail, lebih ya, jadi tapi dia sendiri tidak melakukan. Ya, jadi kalau misalkan perpuluhan, oh ya kalau perpuluhan kamu harus bayar semua, apa yang kamu terima harus bayar. Ya, kamu terima misalkan ada orang ngasih, misalkan KFC, ya 1 pak, kamu mesti ambil 1/10-nya, sisihkan. Kamu dapat apa? Lumpia goreng 20, 2 harus sisihkan. Itu orang Farisi, ya. Jadi sampai mendetail demikian, sampai ketumbar, jinten semua diberikan perpuluhan, dan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Jelimet ya. Jelimet ya. Tapi Tuhan tuh tidak jelimet itu loh. Kadang-kadang dulu saya di kantor, pernah kerja di kantor juga. Biasanya kasir tuh lebih berkuasa dari yang punya perusahaan. Jadi kasirnya itu judes ya, sengit bener ya. Orang nagih utang, udah dah, besok 10 hari lagi kembali. Datang lagi, 3 hari lagi kembali. Datang lagi, besok kembali. Besok, wah ini bosnya pergi. Jadi orang suruh bolak-balik itu. Tapi kalau bosnya sendiri datang, apa ini bayar sekarang. Ya, kadang-kadang kita terhadap jemaat itu, waduh. Karena itu Tuhan yang baik ya. Jadi kita enggak termasuk orang Farisi atau Saduki yang memberi berat beban kepada orang, tapi dia sendiri tidak menanggung. Dia sendiri tidak mau melakukan. Ya. Kemudian sistem demokrasi atau autokrasi. Di sini ada juga demokrasi, ya. Jadi ada memang sistem daripada gereja, di mana sistem itu adalah congregational, betul ya, congregational, ya. Jadi suara terbanyak, jadi kayak demokrasi di Indonesia, yang milih presiden adalah rakyat. Jadi yang milih pemimpin gereja adalah rakyat. Kalau rakyatnya sudah tidak menyetujui sama pimpinan, langsung silakan pintu terbuka Pak. Kasihan deh lu. Itu sistem demokrasi ya. Tuhan tidak mau itu. Ya, memang ada di gereja yang sistem demokrasi. Dulu saya pernah diajak sama ada teman pelayan juga. Dia tidak senang sama pendetanya. Dia kasak kusuk ke belakang. Kita bisa mendepak dia, kita bisa ganti ya toh. Orang kita mau ya. Dan dia kasak kusuk. Itu ada, saya alami. Itu demokrasi atau autokrasi. Aku yang berkuasa. Kamu nurut semua ya. Jadi tinggal perintah-perintah. Aku yang punya gereja ini, aku yang sistem kita teokrasi, Tuhan yang memiliki jemaatnya. Ya, kita hanya adalah pelayan yang melayani jemaat.
yang dipercayakan kepada Tuhan. Ada juga sistem ibadah yang penuh dengan ketakutan. Ya. Wah, kalau datang itu sudah ketakutan. Wah, ini firman-nya apa ini ya? Wah, ini aku nubuatnya apa ini ya? Ketakutan. Ya. Sehingga orang itu akan, pokoknya kamu nggak boleh keluar dari gereja ini. Keluar dari gereja ini ketabrak motor, ketabrak mobil. Waduh, sadis bener itu ya. Itu ada itu ya. Jadi murtad, kamu kalau keluar dari gereja ini murtad. Padahal kalau kita lihat sepupu kita orang Islam, dia ke gereja, ke mana, ke masjidnya mana, minggu ini, Jumat ini ke masjid ini, ke masjid itu, ke masjid. Ya memang kita di sini juga dididik untuk berjemaat di tempat lokal, untuk kita bertumbuh. Ya, jadi, tapi kita tidak ada satu ikatan. Ya, kita hanya dua ada ikatan. Ikatan yang mengikat seumur hidup itu ada dua. Yang pertama yaitu kalau kita mengikut Tuhan, itu seumur hidup. Tuhan, aku mau mengikut Engkau selama hidupku. Itu ikatan covenant yang Tuhan pegang. Dan yang kedua yaitu pernikahan. Selain itu, jadi jemaat gereja harus ada ikatan? No. Ya, jadi itu adalah sistem ibadah yang tapi dengan sukacita, ya. Jadi biarlah gereja kita juga penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan dengan ketakutan. Kemudian ada juga sistem ibadah yang menarik keuntungan, ya. Banyak sekali gereja juga kolektornya nariknya ini supaya lebih banyak, tarik aja 3 kali, Pak. Jadi sebelum kebaktian, tengah kebaktian, akhir kebaktian tarik lagi untuk mencukupi. Ya, kemudian itu banyak juga cari cara gimana menarik keuntungan, ya. Itu jangan kita sistem ibadah yang hanya mencari keuntungan. Atau peraturan-peraturan gereja banyak sekali. Memang gereja banyak punya peraturan. Ya, karena kita ada denominasi dan denominasi memiliki satu aturan-aturan. Ya, memang kita di GBI misalkan, kita di bawah GBI atau di bawah Church of God ada aturan-aturannya. Ya, tapi tidak melebihi, tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Ya, jadi itu banyak sekali gereja memberikan aturan, ya. Tapi sekali lagi akhirnya apa? Akhirnya gereja saling nuding, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Ya. Di surga itu orang rock semua? Atau orang GBI semua? Atau orang Protestan semua? Tidak ada denominasi sana. Adanya siapa? Orang beriman. Orang yang lahir baru yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada denominasi lagi. Ya, karena itu kita sesama, misalnya ada sesama denominasi, jangan saling menunjuk, tapi begitu mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya juga menerima Tuhan sebagai Juru, kita adalah saudara. Ya, jadi itu adalah gereja, juga ritualnya juga macam-macam, ya. Kemudian eksklusif, ya ini tadi saya juga katakan, jadi gereja yang paling aktivitas dia itu eksklusif, ya. Jadi dia tidak mau kumpul-kumpul sama gereja lain karena dia itu dianggap itu masih SD. Kalau saya ini orang sudah university, apalagi universitinya di UDAP misalnya, bisa top ya. Kamu masih SD, masih ya SMP lah. Saya suruh kumpul sama dia, sorry, jauh. Jadi jangan menganggap diri ini sudah, ya. Tapi kita boleh
sama, kita adalah anggota tubuh Kristus, bukan eksklusif. Dan juga yang terakhir yaitu jangan compromise. Ya. Jangan compromise dengan dosa, jangan compromise dengan hal-hal yang bukan daripada firman Tuhan. Kalau kita begitu compromise, maka itu menjadi pijakan iblis untuk masuk dalam gereja Tuhan. Nah, ini dalam gereja, ya mungkin ya termasuk pimpinan-pimpinan gereja harus introspeksi, termasuk saya juga harus introspeksi, Pak San introspeksi, supaya jangan kita ngajar tapi terus kita cuma sebagai tukang kernet yang kasih tahu, ayo ke Jakarta atau kemana? Ke Melbourne. Tapi dia sendiri tidak sampai di Melbourne. Tinggal di sini aja. Ya, tapi kita mau introspeksi, kita mau jaga supaya kita juga bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Tapi di luar ini, di luar gereja itu iblis tuh masang jerat juga. Ya. Juga di dalam gereja, di luar gereja. Ini kita lihat jerat dan penyesatan dari si penyesat, ya. Jadi iblis itu adalah penyesat dan dia itu biangnya penyesat. Dari agama ada saksi Yehova, Mormon, Satanisme. Jadi Yehova itu tidak percaya Yesus itu ada Allah. Dia itu adalah ciptaan Allah. Dia itu di bawah daripada Allah. Roh Kudus itu ada suatu kuasa, adalah kuasa, bukan Allah. Dia adalah kuasa. Ya, jadi itu adalah saksi Yehova. Dan ini pengikutnya cukup lumayan, ya. Penemunya adalah Charles Russell, abad ke-18, jadi sudah 200 tahun masih eksis juga. Ya, saksi Yehova. Ada juga Mormon, ya. Dia punya buku, selain Alkitab ada buku juga, buku Mormon, ya, dikatakan pendirinya ada Joseph Smith, ya, di tahun abad 18. Dia katakan dapat wahyu dari malaikat, ya, untuk dia menulis tambahan karena waktu itu Alkitabnya itu ada yang kurang. Dia jadi rasul yang terakhir yang dikasih ilham untuk menulis. Jadi ada tambahannya dan itu ditambahkan. Dan satanisme. Satanisme itu lebih ya sama sekali bertentangan. Dan ada di Indonesia sudah ada satanisme, di sini juga ada. Ya, ada jemaat juga satanisme gereja kalau masuk ya begitulah, pesta seks segala macam, ya. Bahkan juga ada dikatakan mengorbankan darah manusia. Jadi itu adalah satanisme. Yang perlu kita tahu, ya, bahwa kalau kita melawan dosa, kita bisa berperang rohani, kita bisa bertahan, mungkin puasa, doa. Tapi kalau sama satu dosa ini, dosa seks sama ini, kita tidak bisa, kita lawan. Aku mau lihat, aku akan tetap teguh dalam Tuhan. Aku puasa, aku bisa, misalnya orang perempuan boleh telanjang depanku, tapi aku akan kuat, aku akan lihat, aku pentelengin terus, tapi aku tidak berdosa. Tidak bisa. Satu-satunya jalan apa? Lari. Run and shun. Jadi lari dan hindari, ya. Jadi itu saya kasih tahu anak-anak muda, kalau kalian lagi deket-deket itu, ya kalau kalian lihat hal itu, lari. Seperti Yusuf, ya ingat Yusuf, ya lari. Lari mendekat. Bahaya. Ya banyak juga hamba-hamba Tuhan juga tidak peduli.
mbak kamu hamba Tuhan atau anggota biasa, kalian akan dihadapkan dalam hal ini. Lari. Entah itu masih muda, entah sudah tua, umur 70, masih aja akan digoda dengan hal semacam ini ya. Lari. Apakah? Lari. Ya, go, run. Ya, run. Juga ada games atau boneka. Ya, saya percaya di sini juga banyak anak-anak yang suka main games ya. Tapi games itu ada yang netral, tapi ada juga yang menjurus kepada okultisme. Jadi dalam games, dalam boneka itu kita diperkenalkan dengan suatu gambaran-gambaran di mana gambaran-gambaran adalah makhluk mungkin di alam maut, di alam neraka ya. Seperti Pokemon misalnya, itu Pocket Monster. Itu di anak-anak kita dibiasakan untuk melihat, oh ini mainan, ya nanti kalau sampai di neraka, oh mainan ini, oh lihat ini, oh ya aku pernah lihat ini, ya misalnya Minion yang mata satu, jadi itu adalah trap atau jerat yang disebarkan seperti ranjau yang ditaruh di jalan-jalan di luar sana, ya. Atau sosmed, Instagram, Facebook itu ada hal yang netral, tapi ada juga yang kalau saya pernah baca di koran juga berapa banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa karena sosmed ini, ya. Kita gunakan untuk kita bisa menguasai apa yang teknologi berikan. Kemudian pemerintahan atau ideologi, ya untuk kita hidup di Australia di mana kebebasan beragama, untuk Kristen kita boleh beribadah dengan luar biasa, ya. Tapi kalau saudara hidup di China sekarang sudah mulai lagi, gereja-gereja harus menurunkan salib, gereja-gereja terus harus memampangkan gambar presidennya, ya. Jadi mulai diburu kembali. Gereja-gereja yang negara-negara yang radikal yang Islamnya kuat, ya. Juga di Indonesia juga sudah mulai banyak radikal masuk, ya. Jadi kita perhatikan itu adalah trap yang menjerat kita untuk kita goyah daripada iman kepada Kristus. Kemudian sains, ilmu pengetahuan, filsafat. Ya mungkin kalau saudara masuk sekolah di sini, mungkin sekolah di kelas berapa? SMP, SMA, ya, saudara akan diajarkan mengenai teori-teori Darwin segala macam itu pasti diajarkan. Ya, cucu saya juga bilang, ya itu untuk dipelajari, ya, tapi iman kita tetap kepada Tuhan, ya. Jadi memang kalau kita tanya dulu mana ayam dan telur? Ayam. 100. Kayak ayam diciptakan, ya. Dari diciptakan kemudian ada telurnya baru itu akan ya. Jadi itu adalah penciptaan, kita percaya akan penciptaan. Kemudian hedonisme, yaitu keinginan untuk hidup mewah atau hidup yang bersenang-senang, ya, itu adalah hedonisme, ya. Jadi kita hindari, itu adalah jerat yang selalu mengintip kita. Nah, bagaimana kita terhindar? Yang pertama yaitu simplicity. Katakan simplicity. Just simple faith. Kita percaya sama Tuhan, sudah satu Tuhan, ya sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Keseimbangan, balance, ya. Nggak usah terlalu berat, tapi juga nggak boleh terlalu meringankan. Ya kita hidup sebagai orang Kristen yang balance saja, ya. Istilahnya iman yang menginjak bumi, ya. Jadi iman yang menginjak bumi. Kemudian kita belajar untuk menjadi dewasa rohani.
ya. Mungkin kalian ada yang sudah mengikuti kelas-kelas KD, ya, untuk kita lebih lagi menjadi dewasa. Kalau anak kecil tidak bisa membedakan, oh ini setrikaan panas, dia pegang, kok bagus ya pegang, ya. Tapi kalau orang sudah dewasa dia tahu, ya. Karena itu jadilah dewasa. Bukan jadi tua ya, memang orang akan tua dengan umur, tapi dewasa berbeda. Kemudian back to the Bible, ya, sekali lagi saya anjurkan banyak membaca firman Tuhan. Kemudian menguji roh, ya, jadi discerning spirit juga kita dikatakan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan berikan. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan roh yang ada dalam kita itu bisa merasakan, oh ini bukan dari Tuhan, jangan diterima. Ya, tapi kalau ini dari Tuhan, kita terima. Dan yang terakhir yaitu mau diajar, teachable. Ya, jadi saya sendiri masih banyak kekurangan, saya perlu belajar, ya. Jadi orang-orang yang sudah lebih dewasa dari saya. Jadi saya juga perlu diajar, kami perlu semua untuk tetap diajar sebagai teachable spirit untuk kita bisa terhindar dari penyesatan ini, ya. Dan sekali lagi tetap teguh di dalam firman Tuhan. Maka kita akan tetap teguh dalam Tuhan.